Selamat datang di Seram Sejenak, tempat di mana cerita horor dan misteri membawa Anda ke dunia yang penuh ketegangan dan rahasia. Amir menatap kontrak yang baru saja ia tanda tangani. Angka besar di lembaran itu cukup untuk membuatnya menerima pekerjaan yang tidak biasa ini, memperbaiki sebuah rumah tua yang telah bertahun-tahun terbengkalai. Lokasinya terpencil di tengah hutan, jauh dari peradaban. Namun, bayaran besar membuatnya yakin untuk mengambil risiko. Ia merekrut 3 temannya, Jaka, si humoris yang selalu membawa suasana ceria budi, yang terkenal penakut tapi terampil, dan Rahman, tukang bangunan yang pendiam namun selalu bisa diandalkan. Rumah tua di tengah hutan, seram juga ya, komentar Budi sambil mengemas peralatannya. Ah, itu cuma rumah kosong. Hantu nggak akan ganggu kita kalau kita nggak ganggu mereka dulu, sahut Jaka sambil tertawa. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, membawa mobil bak penuh peralatan dan bahan bangunan. Perjalanan awal terasa biasa saja, melewati jalanan kota yang ramai. Namun, suasana mulai berubah ketika mereka memasuki jalan kecil yang hanya cukup untuk 1 mobil. Pohon-pohon tinggi menjulang di kedua sisi jalan, menciptakan bayangan gelap meski matahari masih bersinar terang. Udara semakin dingin dan suara-suara kota menghilang, digantikan oleh desau angin dan kicauan burung yang sesekali terdengar. Kenapa jalannya kayak nggak pernah dilewatin ya? Gumam Rahman sambil memperhatikan jalan berkerikil yang mulai tertutup daun-daun kering. Katanya rumah itu sudah lebih dari 20 tahun nggak dihuni. Wajar kalau tempat ini jadi sepi, jawab Amir. Tiba-tiba, mobil mereka melintasi sebuah jembatan kayu tua. Sungai di bawahnya mengalir pelan, tapi warnanya keruh dan berbau anyir. Jaka bercanda, kalau kita jatuh di sini, mungkin kita yang jadi hantu duluan. Hus, jangan ngomong sembarangan, tegur Budi dengan nada kesal. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di depan rumah itu. Dari kejauhan, rumah tersebut tampak seperti bayangan hitam di tengah hutan. Temboknya yang kusam dan retak membuatnya terlihat seperti tengkorak tua yang menatap mereka dengan mata kosong. Ini dia tempat kerja kita, kata Amir sambil turun dari mobil. Ketika mereka mendekati rumah, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya hembusan angin yang membuat daun-daun kering bergesekan. Pintu utama rumah itu setengah terbuka, berderit pelan saat angin menyentuhnya. Kayaknya ada yang nunggu kita di dalam, ujar Jaka sambil tersenyum lebar, meskipun matanya tampak sedikit gugup. Amir mendorong pintu lebih lebar. Ruangan pertama yang mereka lihat adalah ruang tamu yang penuh debu. Lantai kayunya berderit di setiap langkah dan bau apek bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa mereka identifikasi, seperti bau besi berkarat. Di salah satu sudut ruangan, ada kursi goyang tua yang menghadap ke jendela besar. Kursi itu bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin di dalam ruangan. Siapa yang naruh kursi itu di sana? Tanya Budi dengan suara bergetar. Ah, cuma kebetulan, jawab Rahman sambil mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Namun, saat mereka membawa barang-barang ke dalam rumah, Budi berhenti tiba-tiba.
Wajahnya pucat dan matanya terpaku ke arah tangga kayu di tengah rumah. "Ada yang berdiri di sana," bisiknya. Amir dan yang lain menoleh, tapi tidak ada apa-apa di tangga itu. Hanya bayangan dari sinar matahari yang menembus jendela pecah. "Kamu kebanyakan nonton film horor, Bud," ujar Jaka sambil tertawa. Tapi tawa itu terdengar hambar, seolah ia juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu karena belum sempat membersihkan kamar-kamar di lantai atas. Saat mereka mencoba tidur, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki di lantai atas, gemerisik dari arah dapur, dan sesekali suara berbisik yang tidak jelas asalnya. Amir mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara rumah tua yang sudah lama kosong. Tapi di sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. "Besok pagi kita mulai kerja. Jangan pikirkan apa-apa malam ini," kata Amir, meskipun hatinya sendiri tidak sepenuhnya tenang. Namun, saat ia hampir tertidur, suara kursi goyang itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Amir membuka matanya perlahan, dan di sudut ruangan, kursi itu bergoyang sendiri, seperti ada seseorang yang duduk di atasnya. Amir berusaha meyakinkan bahwa ia hanya berimajinasi. Dia memaksa dirinya tidur malam itu. Pagi pertama di rumah tua itu dimulai dengan keheningan yang aneh. Matahari baru saja terbit, tetapi sinarnya terasa enggan menembus jendela rumah yang kotor dan penuh debu. Suara burung atau angin pagi yang biasa menemani hari di pedesaan juga tidak terdengar. Amir bangun lebih dulu, merasa sedikit lega karena suara-suara aneh tadi malam akhirnya berhenti. Ia berjalan ke dapur untuk mencari air. Namun, begitu ia membuka pintu dapur, bau busuk menyeruak keluar, membuatnya mual. "Rahman, tolong cek ini," panggil Amir. Rahman datang dengan wajah mengantuk. Mereka menemukan lemari dapur yang terkunci dengan rantai berkarat. Dari celahnya, bau busuk itu berasal. "Kayaknya ada bangkai hewan di dalam," gumam Rahman. "Buka nanti aja. Kita harus mulai kerja," balas Amir sambil menutup pintu dapur, berharap bau itu hilang dengan sendirinya. Setelah sarapan seadanya, mereka mulai memeriksa kondisi rumah. Ruang tamu penuh dengan sarang laba-laba, lantai kayu rapuh, dan cat tembok yang mengelupas. Di beberapa sudut, mereka menemukan barang-barang yang ditinggalkan, bingkai foto tua yang kacanya pecah, jam dinding yang sudah berhenti berdetak, dan sebuah cermin besar yang retak di bagian tengah. "Ada yang aneh sama cermin ini," ujar Jaka sambil memeriksa cermin tersebut. "Kenapa?" tanya Budi yang berdiri agak jauh. "Bayangan kita nggak sesuai. Lihat, tanganku kayak lebih panjang di sini." Amir menegur, "Jangan buang waktu. Fokus ke pekerjaan." Mereka melanjutkan ke lantai atas. Ada 3 kamar yang kondisinya lebih buruk, plafon yang hampir runtuh, cat dinding yang penuh coretan, dan sebuah kamar dengan pintu yang terkunci rapat. "Kenapa pintu ini terkunci?" tanya Rahman. "Entahlah, mungkin kuncinya hilang," jawab Amir sambil melirik pintu yang terasa memancarkan aura tidak nyaman.
Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu lagi. Mereka menyalakan lampu minyak karena listrik di rumah itu tidak berfungsi. Cahaya temaram dari lampu membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak seolah-olah hidup. "Aku nggak suka tempat ini," gumam Budi sambil membenamkan dirinya di dalam selimut. "Udah tidur aja. Besok kerja berat," balas Amir. Namun, malam itu jauh dari tenang. Sekitar tengah malam, Budi terbangun karena mendengar suara ketukan pelan. Suaranya berasal dari arah dapur. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras, seperti seseorang mengetuk pintu dengan kuku panjang. "Jaka, bangun!" bisik Budi sambil mengguncang tubuh Jaka. "Apa sih?" Jaka membuka matanya dengan malas. Namun, sebelum Budi sempat menjelaskan, suara ketukan berhenti. "Lihat, nggak ada apa-apa," kata Jaka sambil kembali tidur. Budi mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba ia mendengar suara kursi goyang dari ruang sebelah. Ia menoleh perlahan dan melihat kursi itu bergoyang pelan, seperti tadi malam. "Amir, Amir!" panggil Budi dengan suara gemetar. Amir terbangun dan segera menyuruh semua orang diam. Mereka menatap kursi itu bersama-sama. Suara goyangan semakin pelan hingga berhenti, tetapi kemudian terdengar langkah kaki dari lantai atas. "Siapa itu?" teriak Rahman sambil menyalakan senter dan mengarahkannya ke tangga. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan tangga yang terlihat semakin panjang di dinding. Namun, langkah kaki itu terus terdengar, bergerak dari satu kamar ke kamar lain di lantai atas. "Aku nggak mau tinggal di sini lagi," teriak Budi, hampir menangis. Amir mencoba menenangkan mereka. "Dengar, ini rumah tua. Suara-suara ini mungkin karena kayu yang sudah lapuk atau tikus di atas. Kita nggak boleh panik." Namun, saat ia selesai berbicara, mereka semua mendengar suara pelan seperti seseorang berbisik di telinga mereka. "Kalian pergi." Suara itu sangat jelas, meskipun tidak ada orang lain di ruangan itu. Semua orang terdiam, merasakan udara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin. "Amir, ini bukan suara kayu atau tikus." Rahman akhirnya berbicara dengan nada tegas. Amir hanya bisa menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa pekerjaan ini akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Namun dia tidak bisa mundur. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu matahari terbit dengan enggan, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti rumah tua. Amir dan timnya bangun dengan wajah lesu. Sisa ketegangan dari malam sebelumnya masih terasa. Tidak ada yang ingin membicarakan suara langkah kaki atau bisikan aneh yang mereka dengar. Amir mencoba mengalihkan perhatian dengan menyusun rencana kerja hari itu. "Kita mulai dari ruang tamu dan dapur. Kalau ada waktu, kita coba bersihkan lantai atas. Namun suasana tetap tegang." Budi yang biasanya banyak bicara hanya diam sambil terus melirik ke arah tangga.
Jaka mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tetapi bahkan ia terlihat gugup. Saat membersihkan dapur, Rahman memutuskan untuk membuka lemari berantai yang kemarin mereka abaikan. Ia menggunakan linggis untuk mematahkan rantai berkarat itu. Siap-siap kalau ada tikus mati di dalam, katanya sambil menarik napas panjang. Namun ketika pintu lemari terbuka, tidak ada bangkai tikus. Yang ada hanyalah boneka kayu kecil dengan mata hitam yang terbuat dari kaca. Boneka itu mengenakan gaun putih yang sudah kotor dan di lehernya ada tali kusut seperti simpul gantung. Boneka ini kenapa rasanya aneh, ya? Gumam Rahman sambil mengangkat boneka itu. Tiba-tiba bau busuk menyebar di ruangan, jauh lebih menyengat daripada sebelumnya. Budi langsung menutup hidung dan berlari keluar. Ini enggak masuk akal, bau ini kayak bangkai yang baru mati. Rahman meletakkan boneka itu kembali ke lemari dan menutup pintunya. Tapi bau busuk itu tidak hilang, seolah-olah telah menyatu dengan udara di dapur. Sementara itu, Amir dan Jaka mencoba memperbaiki lantai kayu di ruang tamu. Ketika Jaka mencabut salah satu papan lantai yang sudah lapuk, ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya, sebuah buku kecil yang kulitnya hampir hancur. "Ini apa?" tanya Jaka sambil menyerahkan buku itu kepada Amir. Amir membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan tangan di dalamnya terlihat berantakan, seperti ditulis dengan terburu-buru. Halaman-halaman itu berisi kalimat-kalimat pendek yang tidak beraturan, seperti dia terus mengawasi. "Aku tidak bisa keluar. Jangan percaya pada cermin." Amir merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menutup buku itu dan menyimpannya di saku, berencana untuk membacanya lebih lanjut nanti. Namun, saat mereka kembali bekerja, suasana di ruang tamu berubah. Udara terasa lebih dingin dan bayangan di sudut ruangan tampak bergerak meskipun tidak ada yang berjalan di sana. "Amir, lihat itu," bisik Jaka sambil menunjuk ke cermin besar yang letak. Amir menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di dalam cermin, mereka bisa melihat pantulan ruang tamu, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Kursi goyang yang seharusnya kosong sekarang terlihat seperti ada seseorang duduk di atasnya. Sosok itu samar, hanya bayangan gelap, tetapi rambutnya panjang dan menjuntai hingga ke lantai. Mereka berlari keluar dengan nafas terengah-engah. Setelah beberapa saat saling menenangkan dan menguatkan, akhirnya mereka bersama-sama masuk ke dalam rumah untuk membereskan pekerjaan masing-masing. Ketegangan semakin memuncak saat malam tiba. Kali ini mereka memutuskan untuk tidur di kamar-kamar di lantai atas karena ruang tamu terasa terlalu menyeramkan. Amir memilih kamar yang paling bersih, meskipun dindingnya penuh coretan aneh. Rahman dan Jaka tidur di kamar sebelah, sementara Budi memutuskan untuk tidur di ruang tamu karena ia merasa lebih aman dekat dengan pintu keluar. Namun, ketenangan malam itu hanya bertahan sebentar. Sekitar pukul 2 pagi, Rahman terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Ia mengira itu Jaka, tetapi ketika ia menoleh, Jaka masih tertidur di sebelahnya. Rahman mencoba mengabaikan suara itu, tetapi langkah kaki itu semakin mendekat. Kemudian,
Pintu kamar mereka berderit terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya lorong gelap yang terlihat dari celah pintu. "Amir, Budi," panggil Rahman dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Tetapi dari ujung lorong, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok itu berdiri diam, hanya terlihat sebagai bayangan hitam dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rahman membangunkan Jaka dengan panik. "Jaka, bangun, ada sesuatu di lorong." Jaka membuka matanya dan langsung terdiam saat melihat sosok itu. Namun, ketika ia mengarahkan senter ke arah lorong, sosok itu menghilang. Di ruang tamu, Budi terbangun karena mendengar suara berbisik di telinganya. Ia membuka matanya dan melihat kursi goyang bergerak perlahan meskipun tidak ada angin. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pandangannya tertuju pada cermin besar. Dalam cermin itu, ia melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan. Sosok wanita dengan gaun putih berdiri di belakangnya. Budi berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali melihat ke cermin, wanita itu semakin dekat. Wajahnya mulai terlihat jelas, pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. "Amir, tolong!" teriak Budi sambil berlari keluar dari ruang tamu. Amir dan yang lain langsung turun ke bawah, tetapi Budi sudah berlari keluar rumah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Dia ada di sana, di cermin," gumam Budi sambil menunjuk ke arah rumah. Amir hanya bisa menatap cermin itu dari jauh. Kali ini ia yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar imajinasi. Tidak ada pilihan lain. Malam itu mereka semua tidur di dalam bak mobil. Pagi itu, suasana di rumah tua semakin berat. Tidak ada yang berbicara banyak saat sarapan. Wajah Budi masih pucat setelah kejadian semalam, sementara Jaka dan Rahman terlihat tegang. Amir mencoba tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah hal yang wajar. Setelah memastikan semua orang siap bekerja, Amir memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Ia mengingat buku kecil yang ditemukan Jaka kemarin. Ia membuka buku itu lagi, kali ini lebih teliti. Di salah satu halaman, ia menemukan kalimat yang membuat darahnya berdesir. Dia tidak akan pergi sebelum kebenaran terungkap. Amir tidak tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ini, tetapi dia berusaha menyimpannya untuk sementara waktu. Sore itu, Amir memutuskan untuk memeriksa loteng, tempat yang belum mereka jamah sejak datang. Ia mengajak Rahman untuk menemaninya. Loteng itu hanya bisa diakses melalui tangga kayu yang tua dan berderit setiap kali diinjak. Saat mereka membuka pintu loteng, bau debu dan kayu lapuk langsung menyergap. Loteng itu gelap, hanya diterangi oleh sebuah peti kayu tua yang tampak seperti sudah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Rahman menatap Amir dengan ragu. "Apa kita harus buka ini? Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," jawab Amir sambil membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan benda-benda yang tampak seperti milik seorang wanita. Gaun putih yang sudah kusam, sisir kayu dengan beberapa helai rambut yang masih menempel,
dan sebuah foto hitam putih. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan rambut panjang berdiri di depan rumah ini. Wajahnya cantik, tetapi matanya terlihat kosong, seperti menyimpan beban yang berat. Di belakang foto itu tertulis sebuah nama, Saraswati 1982. Ini dia, gumam Amir. Mungkin ini sosok yang mengganggu kita. Rahman mengangguk, meskipun wajahnya semakin pucat. Namun sebelum mereka sempat menutup peti itu, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Amir menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ia bisa merasakan udara di loteng menjadi semakin dingin. "Amir, kita harus keluar dari sini," bisik Rahman dengan suara gemetar. Mereka bergegas turun dari loteng, meninggalkan peti itu terbuka. Setelah kejadian di loteng, Amir memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah ini. Ia meminta izin kepada pemilik rumah untuk pergi ke desa terdekat dengan alasan mencari bahan bangunan tambahan. Di desa itu, Amir bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Surya yang tampaknya tahu banyak tentang rumah tersebut. "Rumah itu seharusnya tidak dihuni lagi," kata Pak Surya dengan nada serius. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Amir. Pak Surya menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dulu rumah itu milik seorang pria kaya bernama Pak Wiryo. Ia tinggal di sana bersama putrinya, Saraswati. Gadis itu cantik, tetapi hidupnya tidak bahagia. Ada desas-desus bahwa ayahnya sering memperlakukannya dengan buruk, bahkan mengurungnya di rumah. Saraswati tidak pernah terlihat keluar rumah, sampai suatu hari dia ditemukan tewas di kamar tidurnya." Amir terdiam, mencoba mencerna cerita itu. "Bagaimana dia meninggal?" "Gantung diri," jawab Pak Surya dengan suara pelan. "Tapi ada yang bilang itu bukan bunuh diri. Ada bekas-bekas luka di tubuhnya yang membuat banyak orang curiga. Sayangnya kasus ini tidak pernah diusut tuntas. Sejak itu, rumah itu dibiarkan kosong. Banyak yang bilang arwah Saraswati masih gentayangan mencari keadilan." Ketika Amir kembali ke rumah, ia merasa suasana semakin menyeramkan. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, dan bau busuk yang samar mulai tercium lagi. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga bergantian. Amir mengambil giliran pertama. Ia duduk di ruang tamu, mencoba membaca kembali buku kecil itu dengan senter. Namun tidak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki dari arah tangga. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di anak tangga paling atas. Wajahnya pucat, dengan mata yang menatap langsung ke arah Amir. Amir membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah sosok itu memegang kendali penuh atas dirinya. Wanita itu mulai berjalan perlahan menuruni tangga, rambutnya yang panjang menyeret di lantai, menciptakan suara gesekan yang mengerikan. "Amir, tolong aku." Suara wanita itu terdengar pelan, tetapi jelas. Amir akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia berteriak memanggil yang lain,
Tetapi ketika Jaka, Rahman, dan Budi berlari ke ruang tamu, sosok itu sudah menghilang. "Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan di sini," kata Budi dengan suara gemetar. Amir hanya diam. Ia tahu mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini begitu saja. Tetapi ia juga tahu arwah Saraswati tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa mengungkap kebenaran. Pagi itu, suasana rumah semakin berat. Budi memutuskan untuk tidur di luar rumah di bawah pohon besar, sementara Jaka dan Rahman terlihat semakin tidak tenang. Amir mencoba tetap tegar, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh sosok wanita di tangga tadi malam. Ia memutuskan untuk membahas apa yang ia dengar dari Pak Surya kepada timnya. Saat sarapan, Amir membuka pembicaraan. "Semalam aku ke desa dan bertemu dengan seseorang yang tahu tentang rumah ini," kata Amir. "Apa katanya?" tanya Rahman. Wajahnya penuh rasa ingin tahu bercampur takut. "Namanya Saraswati. Dia dulu tinggal di sini. Katanya dia meninggal dengan cara yang tragis dan mungkin dia belum tenang," jawab Amir pelan. "Jadi benar dia yang ganggu kita?" tanya Budi yang wajahnya semakin pucat. Amir mengangguk. "Aku rasa dia ingin sesuatu dari kita. Mungkin kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk membuka kamar yang terkunci di lantai atas. Rahman membawa linggis, sementara yang lain mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Ketika pintu akhirnya terbuka, bau busuk langsung menyeruak, lebih menyengat daripada sebelumnya. Di dalam kamar, mereka menemukan ruangan yang penuh dengan coretan di dinding. Kalimat-kalimat seperti, "Tolong aku tidak bersalah." Dia membohongi semua orang. Di sudut ruangan ada sebuah tempat tidur tua yang sudah lapuk. Di atasnya ada tali tambang yang terikat pada kayu plafon menjuntai ke bawah. Ini pasti tempat dia. Rahman tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Namun yang paling menyeramkan adalah cermin kecil di meja rias yang berada di sudut kamar. Cermin itu tampak bersih, berbeda dengan kondisi ruangan yang kotor. Amir mendekati cermin itu dengan hati-hati. Ketika ia menatap ke dalam cermin, ia tidak melihat pantulan dirinya. Sebaliknya, ia melihat Saraswati berdiri di belakangnya dengan wajah penuh luka dan mata yang menatapnya tajam. "Amir, keluar dari situ!" teriak Jaka, menarik Amir menjauh dari cermin. Namun, saat mereka melangkah keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, seolah-olah ada yang menghempaskannya. Mereka semua lari menyelamatkan diri. Malam itu, gangguan semakin intens. Suara langkah kaki, kursi yang bergerak sendiri, dan bisikan-bisikan yang terdengar di setiap sudut rumah membuat mereka tidak bisa tidur. Amir mencoba membaca buku kecil yang ia temukan lagi, berharap menemukan petunjuk. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Dia tahu. Dia melihat semuanya. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi." Tiba-tiba, lampu minyak yang mereka gunakan padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar bulan
yang masuk melalui jendela. "Amir, ada yang di belakangmu?" bisik Budi dengan suara gemetar. Amir berbalik perlahan dan di sana ia melihat Saraswati berdiri, rambutnya terurai dengan wajah yang penuh luka. Tetapi kali ini sosoknya lebih jelas. Ia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. "Dia membunuhku." Suara Saraswati terdengar lirih sebelum tubuhnya menghilang menjadi kabut. Setelah kejadian itu, Amir merasa bahwa Saraswati ingin mereka mengetahui kebenaran tentang kematiannya. Ia memutuskan untuk kembali ke loteng, tempat ia menemukan barang-barang Saraswati sebelumnya. Di dalam peti, ia menemukan sebuah buku harian yang hampir hancur. Di dalamnya tertulis cerita hidup Saraswati. Ia dipaksa tinggal di rumah itu oleh ayahnya, Pak Wiryo, yang sering menyiksanya. Saraswati memiliki seorang kekasih, tetapi ayahnya melarang mereka bertemu. Pada suatu malam, Saraswati mencoba melarikan diri, tetapi ia ditangkap oleh ayahnya. Setelah itu, ia tidak pernah keluar dari kamar lagi. Di halaman terakhir, ada sebuah kalimat yang membuat Amir merinding. "Aku tidak gantung diri." Ayah yang melakukannya. Amir menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia sadar arwah Saraswati tidak akan tenang sebelum kebenaran ini terungkap. Saat malam semakin larut, gangguan mencapai puncaknya. Semua pintu di rumah terbuka dan tertutup dengan keras. Cermin besar di ruang tamu pecah dengan suara keras, membuat semua orang terbangun. Amir berlari ke ruang tamu dan melihat Saraswati berdiri di tengah ruangan, tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Kalian harus tahu kebenarannya," katanya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, bayangan seorang pria muncul di dinding, sosok yang besar dan menakutkan. Pria itu memegang tali tambang, mengarahkannya ke Saraswati. Adegan itu seperti memutar ulang kejadian tragis yang menimpa Saraswati. Dia tidak bersalah, dia hanya ingin bebas. Suara Saraswati terdengar lirih sebelum tubuhnya menghilang lagi. Amir tahu mereka semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi, apakah mereka siap menghadapi apa yang akan mereka temukan? Keesokan harinya, Amir dan timnya bangun dengan tubuh lelah dan pikiran yang semakin terganggu. Budi memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan dan bersikeras ingin meninggalkan rumah itu. Namun Amir berhasil membujuknya untuk bertahan dengan alasan bahwa kontrak pekerjaan ini harus diselesaikan dan mereka tidak bisa meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan misteri Saraswati. "Dia hanya ingin kebenaran," kata Amir. "Kalau kita bisa mengungkap apa yang terjadi, mungkin dia akan berhenti mengganggu kita." Amir memutuskan untuk kembali ke desa. Kali ini membawa Jaka untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga Saraswati. Mereka kembali menemui Pak Surya yang tampak enggan membicarakan lebih banyak tentang rumah itu. "Apa yang sebenarnya terjadi pada Saraswati?" tanya Amir dengan nada serius. Pak Surya terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Saraswati adalah gadis yang baik, tapi ayahnya, Pak Wiryo, adalah orang yang keras. Dia tidak suka Saraswati berhubungan dengan orang luar, terutama setelah ibunya meninggal.
ada desas-desus bahwa Saraswati punya kekasih, seorang pemuda dari desa ini. Tapi Pak Wiryo tidak setuju. Dia mengurung Saraswati di rumah, dan tidak lama kemudian dia ditemukan tergantung di kamarnya. Tadinya orang-orang mengira bahwa itu adalah perbuatan Saraswati sendiri, namun ada yang aneh. Beberapa orang yang melihat tubuhnya bilang ada luka di pergelangan tangan dan lehernya, seperti bekas kekerasan. Tetapi kasus itu tidak pernah diusut, karena keluarga Wiryo sangat berpengaruh di desa ini. "Siapa pemuda yang menjadi kekasih Saraswati?" tanya Amir. Pak Surya menghela napas panjang. "Namanya Bagas. Dia bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Setelah Saraswati meninggal, Bagas menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi." Setelah kembali ke rumah, Amir memutuskan untuk memeriksa taman belakang, tempat yang belum mereka jamah sejak datang. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Taman itu penuh dengan semak belukar dan pohon-pohon tua. Di salah satu sudut, Amir melihat gundukan seperti tanah yang tampak berbeda dari sekitarnya. Gundukan itu terlihat seperti kuburan yang tidak terawat. "Rahman, tolong ambilkan sekop," kata Amir. Rahman datang dengan sekop, dan bersama-sama mereka mulai menggali gundukan itu. Setelah beberapa menit, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam, sebuah peti kayu kecil yang sudah hancur dimakan waktu. Ketika Amir membuka peti itu, mereka menemukan beberapa barang milik Saraswati, sebuah buku harian lain, kalung emas dengan inisial S, dan sebuah foto yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan Saraswati dan seorang pemuda yang memeluknya dengan mesra. "Ini pasti Bagas," gumam Amir. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah catatan kecil yang terselip di dalam buku harian itu. Tulisan tangan di catatan itu berbeda, lebih kasar dan tergesa-gesa. "Maafkan aku, Saraswati, aku tidak bisa melawan ayahmu. Aku hanya ingin melindungimu, tapi aku gagal." Malam itu, suasana menjadi lebih menyeramkan. Semua lampu minyak padam, dan suara langkah kaki terdengar di seluruh rumah. Budi, yang sudah sangat ketakutan, memutuskan untuk tidur di dalam mobil di luar rumah. Sementara itu, Amir, Jaka, dan Rahman mencoba membaca buku harian yang mereka temukan di taman. Buku itu mengungkapkan lebih banyak detail tentang hubungan Saraswati dan Bagas. Mereka saling mencintai, tetapi Pak Wiryo mengetahui hubungan itu dan mengancam akan membunuh Bagas jika mereka terus bersama. Di halaman terakhir, Saraswati menulis, "Bagas bilang dia akan kembali untukku, tapi ayah tidak akan membiarkan aku pergi. Jika sesuatu terjadi padaku, itu bukan keinginanku. Aku ingin hidup, tetapi ayah tidak mengizinkan." Saat Amir selesai membaca, pintu kamar mereka tiba-tiba terbuka dengan keras. Di ambang pintu, sosok Saraswati berdiri, wajahnya dipenuhi luka dan matanya penuh air mata. "Kalian harus tahu kebenarannya," katanya dengan suara menggema. Tiba-tiba, bayangan Pak Wiryo muncul di belakang Saraswati memegang tali tambang. Adegan itu memperlihatkan Pak Wiryo yang menyeret Saraswati ke kamar dan mengikat lehernya. Saraswati berteriak,
tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Dia membunuhku, dia membohongi semua orang. Suara Saraswati terdengar pilu sebelum bayangannya menghilang. Setelah kejadian itu, Amir tahu apa yang harus dia lakukan. Ia memutuskan untuk melaporkan temuan mereka ke kepala desa, termasuk buku Hayan dan barang-barang Saraswati yang ditemukan. Namun sebelum mereka bisa meninggalkan rumah, gangguan terakhir terjadi. Semua pintu dan jendela terkunci dengan sendirinya dan suara tangisan Saraswati terdengar di seluruh rumah. Tangisan itu berhenti dan perlahan semua pintu terbuka. Udara dingin yang selama ini menyelimuti rumah mulai menghangat. Amir tahu ini adalah pesan dari Saraswati. Ia hanya ingin kebenaran terungkap agar arwahnya bisa tenang. Pagi itu, Amir, Jaka, Rahman, dan Budi memutuskan untuk pergi ke balai desa bersama barang-barang yang mereka temukan. Kepala desa, Pak Surya, mendengarkan cerita mereka dengan serius meskipun awalnya terlihat ragu. "Kalian yakin dengan apa yang kalian lihat?" tanya Pak Surya sambil memandangi buku harian dan barang-barang Saraswati. "Kami tidak hanya melihat, kami mengalaminya sendiri," jawab Amir tegas. Saraswati ingin kebenaran tentang kematiannya terungkap. Pak Surya menghela napas panjang. "Baik, aku akan memanggil beberapa orang tua desa untuk membahas ini. Tapi kalian harus tahu, jika ini benar, maka ini akan membuka luka lama yang selama ini kami coba lupakan." Pak Surya membawa Amir dan timnya menemui seorang wanita tua bernama Bu Rahayu, mantan pembantu di rumah Pak Wiryo. Saat mendengar nama Saraswati, mata Bu Rahayu langsung berkaca-kaca. Saraswati, dia gadis yang baik, tapi hidupnya penuh penderitaan, kata Bu Rahayu. Pak Wiryo tidak pernah mengizinkan dia keluar rumah. Dia sering dipukul, bahkan disiksa. Ketika dia jatuh cinta pada Bagas, itu seperti membawa masalah besar. Pak Wiryo tidak suka anaknya berhubungan dengan orang biasa. Bu Rahayu melanjutkan ceritanya. Suatu malam, ia mendengar teriakan Saraswati dari kamarnya. Ketika ia mencoba masuk, pintu terkunci dari dalam. Keesokan harinya, Saraswati ditemukan tergantung di kamarnya. Tapi itu bukan bunuh diri, kata Bu Rahayu tegas. Aku yakin Pak Wiryo yang melakukannya. Tapi siapa yang berani melawan dia? Dia punya uang dan kekuasaan. Dengan bukti dan kesaksian yang mereka kumpulkan, Amir dan timnya bersama Pak Surya mengumpulkan para tetua desa untuk membahas hal ini. Banyak yang awalnya enggan berbicara, tetapi perlahan-lahan mereka mulai mengakui bahwa mereka juga pernah mendengar cerita tentang kekejaman Pak Wiryo. Dia memang orang yang kejam, kata salah satu tetua. Tapi kami tidak punya bukti untuk melawannya. Amir berdiri di depan mereka, menunjukkan buku harian Saraswati dan catatan yang ditulis Bagas. Ini adalah bukti. Saraswati tidak bunuh diri. Ayahnya yang membunuhnya. Pak Surya mengangguk. Kita harus membersihkan nama Saraswati dan memberitahu semua orang tentang kebenaran ini. Malam itu warga desa mengadakan upacara khusus untuk mendoakan arwah Saraswati.
Di halaman rumah tua itu, para penduduk desa berkumpul, menyalakan lilin dan membacakan doa. Amir dan timnya berdiri di dekat peti kayu yang mereka temukan di taman belakang. Di dalamnya, barang-barang Saraswati diletakkan dengan rapi. Saat doa berlangsung, angin dingin tiba-tiba berhembus dan sosok Saraswati muncul di ambang pintu rumah. Kali ini, wajahnya tidak lagi penuh luka, tetapi terlihat damai. "Terima kasih, kalian telah membebaskanku," katanya dengan suara lembut. Saraswati tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya perlahan menghilang menjadi cahaya yang memudar. Udara yang berat di sekitar rumah berubah menjadi hangat dan tenang. Setelah upacara selesai, Amir dan timnya memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di rumah itu. Gangguan supernatural tidak lagi terjadi, tetapi perasaan sedih masih menyelimuti mereka. "Dia hanya ingin didengar," kata Amir pelan saat mereka duduk di teras rumah. "Dia hanya ingin keadilan." Rumah itu akhirnya selesai diperbaiki, tetapi pemiliknya memutuskan untuk menjualnya. Tidak ingin tinggal di tempat yang menyimpan sejarah kelam. Amir, Jaka, Rahman, dan Budi kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi pengalaman di rumah itu akan selalu membekas di ingatan mereka. Beberapa bulan kemudian, Amir menerima kabar bahwa rumah itu telah dibeli oleh keluarga baru. Mereka mengubah rumah itu menjadi tempat penginapan kecil yang penuh dengan kehangatan. Namun di salah satu kamar, cermin kecil Saraswati tetap tergantung di dinding sebagai pengingat akan kebenaran yang akhirnya terungkap.